Mari sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh Habibana al-Mahbub Al-Habib Reza bin Idris Barakbah. Faliyatafaddal alaihi wa maskura. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Labbaika ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah hadada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamdana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ketua daripada DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Al-Ustadz Abdul Somad, dan segenap daripada kepengurusan DKM Masjid Al-Ikhwan serta panitia peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah, dan juga para asatidz, para ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, para ayuhal habaib dan juga hadirin wal hadirat yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. InsyaAllah kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita semua selalu mendapatkan barokah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah keluarnya kita dari tempat yang mulia ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, atas limpahan nikmat yang Allah titipkan bagi kita sekalian, sehingga kita bisa memanfaatkan daripada nikmat tersebut dengan duduknya kita mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyebut dan membesarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yang insyaallah kegiatan kita pada malam hari ini selalu mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salawat serta salam tidak lupa kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat serta pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, tempat yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Buyut min baitillah, rumah-rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya untuk mengingat daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan menyebut nama kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan pada saat ini bisa menambah daripada keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ghanimah majlisu dzikri al-jannah, harta rampasan yang bisa kita bawa pulang pada malam hari ini adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pengen dapat surganya Allah? Duduknya kita insyaallah mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ghanimah majalisu dzikri al-jannah, yang bisa kita peroleh pada malam hari ini adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala.
Namun tidak hanya seperti itu saja kita mendapatkannya. Tentu kalau kita mau mendapatkan daripada hadiah, ada tulisan yang sangat kecil, syarat dan ketentuannya berlaku. Betul apa benar? Ada syarat dan ketentuan yang berlaku kalau kita mau mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis-majlis yang seperti ini. Yang pertama tentu dengan an-niat, tentu dengan daripada niat, karena innamal a'malu bin niat. Setiap perbuatan kita harus dilandasi berdasarkan daripada niat. Kita datang ke sini niatnya untuk apa? Yang tadi niatnya buat makan kebuli, yang tadi niatnya buat makan nasi uduk, yang tadi niatnya cuman mau ketemu orang doang, yang tadi niatnya datang ke sini karena nggak enak. Rubah niatnya saat ini. Kita datang ke sini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rubah niat kita. Niat harus yang baik-baik, yang bagus-bagus, ya. Kita pasang daripada niat kita. Yang belum niat silahkan niat sekarang kalau mau mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tadi semuanya kalau ditanya mau masuk surga, mau dapat surganya, mau semuanya dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tajdidul niat, perbaharui daripada niat kita. Yang mungkin niatnya i'tikaf, alhamdulillah sudah dapat daripada niatnya tersebut. Itu adalah yang pertama, syarat dan ketentuan yang pertama kalau kita mau menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Syarat dan ketentuan yang kedua adalah dengan wudu, bersuci. Nah, tadi datang ke sini udah suci apa belum? Sebagian udah, sebagian belum. Kalau belum silahkan bersuci. Tentu dengan bersuci. Namanya bersuci, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang daripada orang-orang yang sering bertobat kepadanya dan sering bersuci, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus dengan niat yang pertama dengan niat, yang kedua dengan suci, berwudu minimal-minimalnya nih Pak, Bu. Kalau kita hadir ke acara-acara yang seperti ini, minimal-minimalnya kita pakai wudu. Ya, setelah pasang niat yang baik pakai wudhu baru berangkat jalan dari rumah, atau wudhu di tempat yang acara tersebut dilaksanakan. Supaya apa? Supaya kita mendapat daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi niat dan wudhu aja nggak cukup. Ada syarat dan ketentuan yang ketiga kalau kita mau menggapai daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat dan ketentuan yang ketiga tersebut? Al-husnudzon. Nah, berprasangka baik. Kalau kita hadir dalam acara seperti ini, prasangka baik kita kedepankan. Jangan ada prasangka buruk. Mau acaranya seperti apa, mau penceramahnya seperti apa, mau yang undang seperti apa, mau sambutannya bagaimana, mau daripada makanannya bagaimana, tetap husnudzon billah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kedepankan daripada husnudzon. Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gersik pernah mengatakan bahwasannya kalau kita husnudzon, walaupun prasangka kita akhirnya kenyataannya tidak baik, maka kita tidak rugi. Tapi kalau kita sudah suuzon, walaupun prasangkanya akhirnya kenyataannya adalah baik, maka rugi bagi kita. Nah, itu pentingnya daripada husnudzon. Kedepankan daripada prasangka baik. Mau apapun bagaimana acaranya, apa segala macam, diam, tutup mulut kita, husnudzon, prasangka baik kita kepada yang buat acara, prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syarat dan ketentuan yang ketiga kalau kita mau mendapatkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat ketentuan yang keempat kalau kita mau mendapat daripada surganya Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini adalah al-inkithar, merasa rendah diri, tidak sombong. Nah, itu yang paling penting. Jangan sampai dengan pakaian kita menjadi sombong. Jangan sampai hati kita yang melihat yang di sebelah kita, ya lu mah bisanya begitu doang.
Jangan sampai hal-hal tersebut yang terjadi. Nah, itu syarat dan ketentuan yang keempat kalau kita mau menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud daripada hadits al-ghanimah majalitsu dzikri al-jannah adalah harus dilandasi dengan niat, dengan bersuci, dengan berprasangka baik, dan tidak sombong hadir ke dalam acara. Insya Allah kita semua kalau kita lakukan daripada 4 hal tersebut, maka surganya Allah akan menanti daripada diri kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah kalau kita berkumpul untuk mendapatkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bagi Kiai Haji Ismail Habib Zaki. Ahlan wa sahlan lafu. Nah, itu untuk menggapai daripada surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapatkan daripada hal tersebut harus dengan daripada landasan daripada niat tersebut. Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kaum yang duduk bersama-sama karena Allah Subhanahu wa taala, yang berzikir bersama-sama karena Allah Subhanahu wa taala, yang cinta satu dengan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah liputi daripada diri mereka dengan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin nggak melihat dihijab sama Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikatnya Allah berada di sisi kiri dan kanan kita. Bahkan lebih banyak jumlahnya daripada diri kita. Bahkan cuman yang bukan hanya sampai di situ, tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan wa ghasyiyatuhumur rahmah, maka akan diturunkan daripada rahmat bagi orang-orang yang berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Turunnya daripada rahmat, ibarat kata nih Pak, Bu, ibarat kata turun daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala seperti kalau kita ada hujan di tengah lapang. Kalau di tengah lapangan yang luas kita mendapati daripada hujan, maka kita tidak akan bisa mengeles daripada air tetesan daripada hujan tersebut. Nah, itu pasti kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang paling penting adalah wa nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan ketenangan bagi jiwa-jiwa mereka yang hadir duduk bersama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita mendapatkan daripada ketenangan, itu yang paling mahal pada zaman ini Pak, Bu. Sekarang ini ketenangan itu yang paling mahal. Orang mungkin bisa ngomong tenang-tenang, tapi dalam hatinya bergejolak terus. Nah, untuk mendapatkan ketenangan hadir di tempat-tempat yang seperti ini untuk mendapatkan daripada ketenangan tersebut, karena Allah janjikan lewat lisan Nabi Muhammad SAW akan diturunkan daripada ketenangan. Kalau hidup tenang enak, tidur enak, jalan juga enak, namanya hidup tenang. Nah, ketenangan tersebut bisa didapatkan di mana? Di majelis-majelis yang seperti ini, mengingat daripada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak menyebut daripada nama kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting daripada kita hadir berkumpul seperti ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indah. Kita duduk di sini bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyebut daripada nama kita di sisi makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, kalau nama kita disebut nih, kalau nama kita disebut sama gubernur, senang gak kita? Senang gak kita disebut nama kita sama gubernur? Senang banget. Apalagi sekarang yang menyebut nama kita adalah Zat yang menciptakan daripada kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala. Maaf, kalau nama kita disebut di sini, di Bogor tuh nggak kedengeran, betul nggak? Belum ada nih toa yang nyampe ke Bogor, ya. Nama kita disebut di sini, maka di Bogor belum tahu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyebut nama kita, maka seluruh alam, seluruh galaksi, seluruh daripada muka bumi ini akan mengingat daripada nama kita. Subhanallah, hadirnya kita di majelis yang seperti ini luar biasa.
mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat, ditemani oleh malaikat, dan disebut nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah pada kenal sama Nabi? Udah kenal belum sama Nabi? Udah, kenal di mana itu yang ngomong udah? Kenal di mana sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu kita belum mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ratusan, ribuan maulid yang kita hadiri, belum tentu kita bisa mengenal sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah bukan di Jakarta? Kenapa Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah? Ada orang yang jawabannya itu nggak mau mikir. Kenapa Al-Quran pakai bahasa Arab bukan bahasa yang lainnya? Ya karena diturunkannya di Arab, Beb. Makanya pakai bahasa Arab. Itu adalah jawaban bagi orang-orang yang tidak mau berpikir. Kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Kenapa bahasa Arab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa daripada Al-Qur'anul Karim? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang indah, bahasa yang kaya, memiliki daripada 25 mudrofat dan lebih daripada itu. 25 juta kosakata yang dimiliki oleh bahasa Arab. Makanya bahasa Arab dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk daripada bahasa Al-Qur'an. Nah, kenapa Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah bukan di kota-kota yang lainnya? Kenapa Mekah yang dipilih? Kalau kita baca daripada sejarah, kenapa Mekah yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah tersebut? Boleh kita baca sejarah. Pada zaman saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini, di Romawi sana itu banyak terjadi pertumpahan darah. Manusia diadu dengan manusia, manusia diadu dengan banteng, manusia diadu dengan singa. Hanya ada satu tempat yang tidak pernah terjadi pertumpahan darah, yaitu adanya di Mekah Mukarramah. Makanya Mekah Mukarramah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan daripada kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilihnya kota Mekah. Jangankan manusia pertumpahan darah, binatang yang ada di kota Mekah nggak boleh dibunuh. Ya kan, binatang yang berada di kota Mekah nggak boleh dibunuh. Makanya dipilihlah kota Mekah. Kenapa Nabi Muhammad lahirnya hari Senin bukan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam? Kenapa dipilih sama Allah hari Senin? Menurut daripada Profesor Dr. Ali Jum'ah Mufti Diyar Al-Masriyah di dalam makalahnya Maulidun Nabi wal Barakah mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala pilih daripada hari Senin untuk kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena hari Senin hari di mana Allah menciptakan pohon. Pohon kalau besar sejuk gak kita di bawahnya? Adem gak kita di bawahnya? Sesuai dengan karakter baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilihnya pohon. Kenapa lahirnya di bulan Rabiul Awal? Kenapa lahirnya dipilih Allah di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Ramadan, bukan di bulan Muharram, bukan di bulan Rajab, bukan di bulan Dzulhijjah? Kenapa Allah pilih Rabiul Awal untuk melahirkan kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kalau di musim yang negaranya normal, Pak Bu, musim yang di negaranya normal itu ada musim panas, ada musim dingin, ada musim gugur, ada musim semi. Nah itu di negara yang normal. Kalau kita kan cuman hujan panas, karena kita berada di garis daripada khatulistiwa. Kalau panas tuh panas banget, kalau dingin tuh dingin banget di luaran sana. Kalau gugur tuh dahan-dahan ataupun daun-daun berguguran semuanya, mengganti daripada daun yang baru. Nah ini adalah musim semi Allah pilih. Bulan Rabi, bulan yang sangat tengah-tengah, enggak panas, enggak adem, sesuai dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa tahunnya tahun gajah? Nah ini ada orang nanya sama nih, Bib, ternyata di dalam Al-Quranul Karim ada surat yang salah. Oh surat apa itu? Surat Al-Fil. Kemarin Anda pergi umroh, ke
keliling-keliling daripada Saudi, tidak menemukan gajah sama sekali, yang ada hanya onta. Nah, ini kalau kurang ngajinya, kurang taklimnya, kurang daripada belajarannya, apalagi ngajinya cuma lewat medsos, ya. Nah, orang seperti itu, apanya yang salah? Gajah nggak ada, Beb. Sedangkan disebut di dalam Al-Quran adalah gajah. Kalau mau dipermasalahkan ini, Abu Lahab sama Abu Jahal udah permasalahkan surat Al-Fil karena diturunkannya di Mekah, termasuk surat daripada Makkiyah, ya. Udah permasalahkan dari dulu. Makanya ngaji, waktu itu ada peristiwa tentara bergajah. Bagaimana ceritanya tentara bergajah? Ada raja namanya Abraha. Raja Abraha pengen pindahkan, pergi haji tidak lagi ke Mekah Mukarramah, tapi mau dipindahkan ke Yaman Utara di Son'a, karena dia bangun gereja yang besar, karena dia Nasrani, bangun gereja yang besar. Namanya apa? Namanya Qulais. Nah, pada saat zaman tersebut, para penduduk kota Mekah, kalau musim dingin maka mereka berangkat ke Yaman, kalau musim panas maka mereka berangkat ke Syam. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i wassaif. Makanya pada saat musim daripada dingin di kota Mekah, maka mereka berangkat, penduduk Mekah datang ke Yaman. Begitu nyampe di Yaman, tanya sama orang-orang, mana gereja yang dibangun sama Raja Abraha? Oh, ditunjukin sama orang sana. Begitu sampai masuk ke dalam gereja, semua penduduk daripada Mekah, mohon maaf, buang air besar di sana. Sampai akhirnya Raja Abraham mendengar daripada hal tersebut, maka Raja Abraham mengamuk, bilang pada pasukannya, bawa tentara bergajahnya, kita serang kota Mekah dan kita hancurkan daripada Ka'bah, kata Raja Abraha tersebut. Sampai akhirnya di Arafah Wadi Muhassir. Insya Allah kita semuanya bisa sampai ke sana. Insya Allah kita semuanya bisa berangkat umroh di sana. Insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk pergi haji menuju di sana. Sampai di Arafah Wadi Muhassir di sana, Raja Abraham menawan daripada harta-harta orang Mekah, termasuk harta kakek baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Abdul Muthalib yang ditahan adalah 100 ekor untanya. Maka dipanggillah oleh Raja Abraha semua tokoh-tokoh masyarakat Mekah yang telah ditawan hartanya. Begitu sampai di sana, nih kakek Nabi nih. Begitu sampai di sana, ngomongnya, Paduka Raja Abraha, kembalikan 100 onta milik saya. Maka Raja Abraha ngomong, ini saya mau menyerang kotamu dan menghancurkan daripada Ka'bahmu, kenapa engkau masih mengurusin harta ontamu? Kakek Nabi ngomong apa lagi? Raja Abraha, kembalikanlah 100 onta milik saya. Maka Raja Abraha terus, kok mau dihancurkan kotanya daripada Ka'bahnya, masih mengurusin daripada ontanya. Sampai 3 kali minta Sayyidina Abdul Muthalib, kakek baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembalikan 100 onta milik saya. Kata Raja Abraha, tidak akan aku kembalikan. Disiapkan pasukan bergajah, kita serang daripada Ka'bah, kita hancurkan daripada Ka'bah. Ketika menyerang daripada Ka'bah tersebut, terus dipaksa, gajah tidak mau, terus dipaksa oleh Raja Abraha, sampai apa? Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Sampai diterbangkan daripada burung-burung tayran ababil, lalu dibawa daripada batu min sijil. Pak, Bu, batu min sijil. Min sijil ini adalah batu dari nerakanya Allah yang akan tahu bakalan kena kepada siapa. Kalau di sini mungkin pada saat zaman ini adalah peluru kendali. Tapi peluru kendali suka lepas kendali. Yang diincar gedung ono, ya gedung ini yang kena. Tapi ini min sijil, dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, dibawa oleh burung ababil, maka akan ditujukan kepada siapa? Akan terkena daripada musuh-musuhnya Allah, termasuk daripada Raja Abraha dan pasukannya, terkena daripada batu min sijil, sehingga menjadikan mereka seperti daun yang dimakan oleh ulat, habis semuanya. Nah itu makanya dipilihnya daripada tahun gajah.
karena ada peristiwa bahwasannya ada tentara bergajah mendatangi daripada kota Mekah untuk menghancurkan daripada Ka'bahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, berhubung dengan cerita baginda Nabi besar Muhammad, kenapa Allah lahirkan di Mekah, kenapa hari Senin yang dipilih, kenapa bulan Rabi yang dipilih, kenapa daripada tahun bergajah untuk dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu mulia karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah menjadi mulia karena kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senin menjadi mulia karena kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal menjadi mulia karena kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Raja Abraha pasukan bergajahnya masuk di dalam Al-Quran karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia, semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhormat, semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dilecehkan. Ya, nama ibu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Aminah. Mulia gak? Namanya bagus gak? Bagus. Nama ayah Nabi, ahlan wa sahlan wa marhaba Ustaz. Kiai Ismail. Gida Maira. Semua yang berhubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad mulia. Nabi Muhammad artinya apa? Terpuji. Muhammad artinya adalah terpuji. Apa yang terpuji? Seluruhnya terpuji. Fisiknya terpuji, akhlaknya terpuji, sunnah-sunnahnya terpuji. Segala macam yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah terpuji. Sayyidatuna Aminah terpuji namanya, bagus. Sayyidina Abdullah, ayah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpuji. Namanya bagus. Yang membantu kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa nih? Kalau kita mau bilang sekarang namanya siapa nih? Bidannya. Bidannya siapa namanya? Syafa. Terpuji. Artinya apa? Obat, penawar. Yang memberitahu berita kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Thuwaibah. Thuwaibah artinya dari kata thawab. Bagus, terpuji juga. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Sayyidatuna Aminah, maka Thuwaibah berlari dan memberitahu kepada Abu Lahab. Saat itu namanya belum Abu Lahab, belum dapat gelar Abu Lahab, namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza bahwa Aminah istri daripada almarhum Abdullah melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Thuwaibah tersebut dikatakan oleh Abu Lahab pada saat itu bahwasannya sembelih daripada kambing dan ajak makan daripada orang-orang yang berada di kota Mekah. Lalu engkau aku bebaskan, kata Abu Lahab. Thuwaibah tersebut artinya apa? Terpuji semuanya. Nama baginda Nabi besar Muhammad terpuji, semuanya terpuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak tahu nih di sini nih, masih ada yang suka nyanyi Pak Pung Pak Mustope gak? Tahu gak tuh lagu? Pak Pung Pak Mustope, si Dule. Nah, ada apa? Ada tepung, ada kelape, betul ya? Itu nggak boleh dinyanyiin lagi tuh. Karena apaan maksudnya daripada Pak Pung Pak Mustope tersebut? Mustope presetan dari apa? Mustafa. Siapa yang Mustafa? Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan, Innallaha astafa min waladi Adama Ibrahim, wastafa min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min Ismaila Kinana, wastafa min Kinana Quraisyan, wastafa min Quraisyan Bani Hasim, wastafa min Bani Hashim ana min khiyarin. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mustafa itu presetan tuh Pak Pung Pak Mustope. Dulu nih zaman Belanda dipresetin itu sama Belanda yang bikin tuh Pak Pung Pak Mustope. Ya, nggak boleh dinyanyiin lagi. Si Dule siapa maksudnya Dule? Ayah Nabi itu. Gelar Nabi, ayah Nabi dibuat seperti itu. Nggak boleh kita nyanyikan lagi seperti itu. Karena apa? Belanda merasa risih.
Karena para kiai, para alim ulama, para habaib kalau mengajar atau tiap maghrib di Jakarta mulainya dengan apa? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Waghfir lana. Nah itu plesetan daripada Belanda jadinya papung Pak Mustofa. Nah itu nggak boleh lagi tuh. Ada lagi di kalangan ibu-ibu, Siti Aisyah mandi di kali. Nah rambutnya basah, nggak sembahyang, nggak puasa, nggak pantas Siti Aisyah. Siapa istri Aisyah? Istri Nabi. Istri Nabi, Datul Kamal lil Alimah, istri Nabi yang cantik, istri Nabi yang sempurna dan juga tinggi daripada ilmunya. Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah, nggak sembahyang, nggak puasa, nggak pantas Siti Aisyah. Yang lain Madonna pantas. Emang dia nggak sembahyang, emang dia nggak puasa. Nah itu berhubungan dengan beb. Tapi yang kita maksud itu ada lagi Fatimah. Ya, betul nggak? Plesetan semuanya itu. Untuk menghancurkan daripada akidah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Syafi'i rahimallahu ridwan itu kalau menyebut satu hadis ini maka nggak berani nyebutnya. Hadis apa? Law anna bintu Fatimah bintu Muhammadin syaraqat laqata'tu yadha. Nggak berani Imam Syafi'i ngomong kalau seandainya Fatimah binti Muhammad melakukan pencurian maka akan dipotong tangannya. Nggak berani Imam Syafi'i mengatakannya, nggak pantas kata Imam Syafi'i. Nah kita di sini sekarang Fatimah, ya kan? Tapi beb yang kita maksud bukan gelar Nabi Mustofanya, yang kita maksud Aisyahnya bukan istri Nabi, yang kita maksud Fatimah bukan putri Nabi. Boleh dong kita berkilah seperti itu. Tapi maaf nih, kalau nama gelar kita, nama ayah kita, nama ibu kita, nama putri kita dilecehkan, marah gak kita? Apalagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, marah pasti halnya seperti itu. Makanya keberkahannya berkurang kita dekat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak bisa seperti itu. Contohnya bagaimana? Maaf, nama ayah kita Thayyib. Cuma tetangga kita sebelah rumah nih dari pagi, siang, sore, malam nyetelnya Bang Thayyib terus. Gedek nggak kita? Nah itu yang terjadi. Ya, jangan sampai. Jadi nggak usah dipakai lagi tuh. Papung Pak Mustofa, Siti Aisyah, Fatimah. Jangan kita pakai lagi untuk kita menambah keberkahan dari kecintaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kemuliaan yang bakalan aneh sebutkan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj pakai sendal apa nggak pakai sendal? Oh, ada yang bilang pakai, ada yang bilang kagak, ada yang bengong. Bingung semuanya. Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj pakai sendal apa nggak pakai sendal? Pakai sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lihat tuh ada kopiah-kopiah, ada bentuk terompah. Nah itu terompah itu adalah sendal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendalnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut dalam Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Ala ra'si hadzal kauni na'lu Muhammadin alat fajami'u khalqi tahta dhilalihi ladatur nudiya Musa la wa Ahmad ladal ars lam yu'mar bi khal'in ni'alihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat Isra sampai Mi'raj, menembus daripada langit ke langit sampai mana? Sampai wawasolah hadratil itlaq, sampai ke hadirat yang tidak ada batas lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melepas daripada sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam raya ini di bawah daripada sendalnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sendalnya aja lebih mulia sendal Nabi sama sendal yang lain.
Mau sendal kita harganya 100 juta, mau sendal kita harganya 200 juta, lebih mulia lagi daripada sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam ketika diajak bertemu oleh Allah Subhanahu wa taala di Gunung Tursina. Sampai di Gunung Tursina, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, ikhla'na 'alaik innaka bil wadi muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepaskanlah daripada sandalmu karena engkau berada di lembah yang telah aku sucikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sandalnya tetap dipakai, nggak diperintahin Allah suruh lepas daripada sandalnya. Luar biasa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit Pak Bu, saya mau sebagai penutup, saya mau kasih bocoran bahwasannya nanti di surga yang paling banyak adalah orang Indonesia. Amin. Astagfirullahaladzim, pada diam aja, kagak ada yang mau masuk surga ini. Amin. Kenapa bisa ngomong seperti itu? Kalau ngaji itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Yang tersurat adalah yang tertulis. Nah, yang tersirat yang seperti ini. Dulu waktu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpul dengan para sahabat, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa aku memohon doa kepada Allah bahwa 1/4 umatku masuk ke dalam surga. Makanya para sahabat takbir langsung, Allahu Akbar. Nggak kayak di sini tadi nih, amin aja susah ya. Langsung takbir Allahu Akbar. Akhirnya Nabi Muhammad SAW berdoa lagi bahwa setengah daripada penduduk surga umatku, kata baginda Nabi besar Muhammad. Takbir lagi para sahabat, Allahu Akbar. Akhirnya Nabi Muhammad bermohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, 2/3 daripada umatku akan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Takbir lagi para sahabat, Allahu Akbar. Nah, kenapa hal seperti itu? Maaf, penduduk muslim terbesar saat ini di mana? Indonesia. Makanya paling banyak adalah Indonesia. Jadi nggak usah kaget nanti di surga ketemu muka-muka yang begini nih, ya kan? Amin. Ya nggak usah kaget ketemu muka-muka yang seperti ini. Ya, inti daripada peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti daripada baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqil azim, bahwa kita harus mencontoh daripada baginda Nabi besar Muhammad sebagai akhlak yang agung. Kita contoh daripada akhlak agungnya, kita contoh daripada sunnah-sunnahnya, kerjakan daripada sunnah-sunnahnya. Mungkin ratusan maulid sudah kita hadiri, ribuan maulid sudah kita hadiri, namun sunnah baginda Nabi besar Muhammad tidak ada yang melekat pada diri kita. Maka mulai sekarang hidupkanlah sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang ringan aja, nggak usah sunnah yang berat-berat, nggak usah sunnah kawin 4, nggak usah, iya kan? Mau sunnah kawin 4, siwak kagak pakai, lah gimana caranya? Pakai dulu siwaknya, baru nanti terus minum tangan kanan, jangan tangan kiri. Kadang di maulid nih setelah habis makan lupa masih minum tangan kiri, tangan kanan nyomot, tangan kiri minum pakai tangan kanan. Hidupkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Itu yang bisa kita bawa pulang, itu yang bisa kita sebarkan di keluarga kita. Jangan sampai kita datang ke maulid tapi tetap melanggar daripada sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tuh akhlaknya luar biasa. Para tabi'in tuh kalau bertanya kepada para sahabat, gimana sih sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat bertanya, ma ra'aitun nabi, maka sahabat berkata, ma ra'aitun nabi illa kana mubtasima. Aku nggak pernah ngelihat nabi kecuali nabi selalu tersenyum. Nah, mulai sekarang banyakin senyum, Pak. Banyakin senyum. Orang kalau misalkan bagus senyum lebih bagus lagi. Orang kalau kurang bagus bentuknya, kalau senyum jadi agak lumayan, betul gak? Orang udah kagak bagus kagak senyum, serem.
Seperti baginda Nabi besar Muhammad ketika melakukan Isra wal Mi'raj, maka bertanya kepada malaikat Jibril, semua makhluk menyambutku, semua makhluk tersenyum kepadaku, namun ada satu makhluk yang tidak senyum sama sekali kepadaku. Wahai Jibril, siapakah makhluk tersebut? Maka Jibril berkata, hiya Malik Khadhinun Nar, kata Jibril. Dia adalah Malik, penjaga pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jaga pintu neraka gimana bisa senyum? Berarti kalau kita jarang-jarang senyum, latihan masuk neraka tuh. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama selalu. Mudah-mudahan di dalam sakaratul maut kita Allah tampakkan wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menuntun daripada diri kita. Mudah-mudahan nanti di alam kubur Allah tunjukkan wajah baginda Nabi besar Muhammad dan kita mengenali bahwa beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dibangkitkan berada pada barisannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di dalam sirat dibantu oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hisab kita dibantu oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon daripada syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti mudah-mudahan bareng-bareng kita bersama di bawah bendera baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nas'aluka ya Allah wa natawassalu ilaika bijahin nabiyikal mustafa wa habibikal mujtaba an taj'ala lana min kulli dhikin faraja wa min kulli hamin makhraja wa min kulli bala'in afiyah ya rabbal alamin wa yarhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.